Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Kita bersama kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kutubihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Taharati, kitab hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Wal kitab, dan kitab itu lughatan menurut bahasa masdarun adalah sebuah masdar. Ini istilah dalam ilmu nahwu. Bima'na dhammi, ya bimakna dengan makna atau bermakna ad-dhammi, mengumpulkan, wal jam'i atau menyatukan. Wastilahan, dan dari segi istilah, ismun, sebuah isim. Kitab itu adalah sebuah isim li jinsin minal ahkami, untuk sebuah jenis minal ahkami, di antara al-ahkami, di antara jenis-jenis hukum. Amal babu, adapun al-bab, fasmun, maka adalah isim li naw'in, dari jenis, mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, atau li naw'in, atau bagian. Fasmun, maka isim fasmun, maka bab adalah isim li naw'in, untuk bagian, mimma dakhala, yang termasuk, tahta zalikal jinsi, yang termasuk di bawah jenis tersebut. Jadi kitab adalah kumpulan jenis-jenis hukum, dan bab adalah bagian dari jenis-jenis hukum atau jadi hukum-hukum yang dibahas dalam sebuah kitab. Wa taharatu bil fathi ta'i lughatan an-nazafatu. Wa taharatu, dan taharah bil fathi ta'i, dengan fathahnya ta, lughatan secara bahasa maknanya an-nazafatu, kebersihan atau kesucian. Wa amma syar'an, dan adapun secara syariat, fa fiha, maka pada kalimat taharah ini, tafasiru katsiratun, ada penafsiran yang banyak. Minha, diantaranya qauluhum, perkataan mereka, perkataan orang-orang, fi'lun ma tustabahu bihi salatu. Fi'lun, sesuatu aktivitas atau pekerjaan, ma, yang tustabahu, diperbolehkan, bihi, dengan pekerjaan tersebut, as-salatu, mengerjakan salat. Jadi diantara arti dari toharo adalah perbuatan yang dengannya salat boleh dilakukan. Ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Yaitu min wudu'in, seperti wudu, wa ghuslin, mandi, wa tayammumin, tayammum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Amma taharatu bid-dhammi, adapun at-tuharah bid-dhammi, dengan dhammah nyato, fasmun li baqiyatil ma'i, maka artinya adalah sebuah isim atau nama li baqiyatil ma'i, untuk kelebihan air. Kelebihan air atau sisa air biasa disebut dengan nama tuharah, pakai tu, pakai dhammahnya tu, to. Walamma kana al-ma'u alatan lil taharah, dan ketika kana al-ma'u, air itu, alatan lit taharah, adalah alat untuk bersuci, istatroda, memulai, atau ya memulai, al-musannifu, sang musannif, sang pengarang, li anwa'il miyahi, dengan jenis-jenis air. Faqala, maka ia berkata, al-miyahu allati yajuzu
Al-miyah, air-air atau jenis-jenis air allati yang yajuzu boleh, maksudnya boleh, ay yasihhu yaitu sah, at-tathhiru biha, at-tathhir bersuci, biha dengannya, sab'un ada 7. Miyahumain, miyahumais sama, yang pertama adalah air langit, ay an-nazilu minha wa huwa al-mataru, maksudnya an-nazil yang turun darinya, yang turun dari langit, wa huwa al-mataru, dan itu adalah al-mataru, hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, ay al-milh, al-milhu yaitu air garam atau air asin dari laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai, ay al-khulwi, al-khulwu atau tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us talji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qawluka, dan terkumpul 7 golongan ini, qawluka pada kata-katamu, ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Ma nazala, apapun yang turun, minas sama'i dari langit, aw naba'a atau terpancar, minal ardi dari langit, dari bumi, dari tanah, ala ayyi sifatin dengan sifat apapun, bagaimanapun sifatnya, kana min aslil khilqah, kana min aslil khilqah maksudnya yang dia itu pada wujudnya yang semula, maksudnya ya air, segala air yang turun dari langit atau yang terpancar dari bumi, bagaimanapun sifatnya dia, dengan rasa, dengan warna, dengan baunya, selama dia masih berwujud pada wujudnya yang semula, maka air-air tersebut adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci, walaupun airnya warnanya barangkali biru seperti air laut, atau ada di antara danau ada yang warnanya hijau. Nah, yang seperti ini karena memang wujud dari semulanya adalah seperti itu, maka dia tidak apa-apa dijadikan untuk bersuci. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian summal miyah, kemudian air tanqasimu terbagi ala atas arba'ati aqsamin, 4 bagian. Ahadiha, yang pertama, tahirun, suci, fi nafsihi, pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, yang mensucikan untuk selainnya, ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak makruh penggunaannya, wa huwal ma'ul mutlaqu, dan itu adalah air mutlak. Air mutlak dari segi bahasa artinya tidak terikat sesuatu pun. Mutlak atau tidak terikat dari apa? An qaidin lazimin, dari ikatan yang melazimkan. Fala yadurul qaidul munfakku, maka tidaklah yadur, tidak membahayakan, al qaidu, ikatan yang al munfakku, yang terlepas. Maksudnya yang disebut air mutlak adalah air yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan pun. Misalnya air teh. Air teh ini akan selalu mengikat jenis air teh. Tidak bisa kita mengatakan ini air saja tetapi air teh. Adapun air mutlak, air yang terlepas dari semua ikatan. Misalnya air laut. Air laut ini memang sebuah ikatan, tetapi dia ikatannya hanya sementara, artinya bisa terlepas. Yang disebut di sini sebagai al-qaidul munfak. Kenapa?
Air laut disebut air laut karena di laut. Setelah kita ambil air laut itu lalu kita taruh rumah, maka kita sudah tidak menyebutnya air laut, tapi air saja. Begitu juga air hujan. Air hujan ketika turun dia disebut air hujan. Tapi ketika sudah terkumpul di ember, di bak, di kolam, maka kita sudah tidak menyebutnya itu air hujan, tetapi kita menyebutnya air tanpa ikatan apapun. Adapun air teh misalnya atau air kopi, ya, ketika di gelas air kopi atau air teh, ketika dipindahkan ke ember masih tetap air teh, air kopi namanya. Misalnya kita pindahkan lagi tumpah, apa itu yang tumpah? Maka orang tidak menyebutnya air, tetapi orang menyebutnya dengan lengkap itu air teh. Nah, berbeda dengan air mutlak, air yang terlepas dari segala ikatan. Itu yang dimaksud dengan air mutlak. Air yang terlepas dari ikatan yang lazim, yang selalu menyertainya. Lazim di sini maksudnya ikatan yang selalu menyertainya. Adapun ikatan yang terlepas, maka itu tidak membahayakan. Arti membahayakan di sini maksudnya adalah dia sah untuk dipakai sebagai pensuci, sah untuk dipakai untuk mensucikan diri. Kama'il bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, ya, pada keadaan dia yang mutlak. Maksudnya air laut adalah air sumur adalah air yang ada di sumur. Tetapi ketika air sumur tersebut sudah keluar dari sumur, ditaruh di ember, di kolam, maka air sumur tersebut tidak lagi dinamakan air sumur, tetapi air saja. Ya, ini bisa kita lihat kenyataannya apabila seseorang disuruh mengambil air, "Hei, kamu ambil air." Maka dia pasti ngambilnya air yang bening, mau itu dari sumur, mau itu air hujan, mau itu air dari sungai, yang penting air yang bening. Karena yang disuruh adalah ambil air. Tidak mungkin ketika orang suruh ambil air, kemudian dia ngambilnya air teh atau air kopi, karena perintahnya atau yang tersebut dari air tersebut adalah air yang mutlak, air yang tidak ada embel-embel dalam penyebutannya. Wasani, dan yang kedua, tahirun mutahhirun, tahir yang suci, air yang suci, mutahhirun yang mensucikan, makruhun isti'maluhu, yang makruh isti'maluhu penggunaannya, fil badani, di badan, la fit sawbi, tidak di baju. Maksudnya makruh penggunaannya di badan, tetapi tidak dimakruhkan air seperti ini penggunaannya di baju. Wa huwa al-ma'u al-musyammasu, dan itu adalah air al-musyammas. Apa itu air al-musyammas? Ay al-musakhkhan, air al-musakhkhanu, ay yang terpanaskan, bi ta'siri syamsi fihi, karena efek matahari padanya. Wa inna ma yukrahu syar'an, bi qutrin kharin fi ina'in muntabi'in. Wa innama, dan sesungguhnya, yukrahu dimakruhkannya air musyammas syar'an secara syariat, bi qutrin kharin, pada daerah, pada negeri yang kharin, yang panas, seperti Arab Saudi misalnya, atau seperti di Afrika sana yang luar biasa, yang panasnya itu ekstrim. Adapun di Indonesia, maka tidak akan pernah ada yang namanya air musyammas, karena apa, Indonesia termasuk negeri yang mu'tadil, termasuk negeri yang sedang panasnya. Fi ina'in muntabi'in, pada wadah yang muntabi'in, yang terbuat atau terbentuk dari besi, dari besi, dari logam. Illa ina'un naqdaini, kecuali wadah an-naqdaini, dari dua mata, dari dua jenis, ulang, illa ina'un naqdaini, kecuali wadah an-naqdaini yang terbuat dari an-naqdaini,
terbuat dari dua logam mulia, yaitu emas dan perak. Li sofai jauharihima, karena bersihnya, murninya. Li sofai, karena kemurnian. Jauharihima, inti dari dua logam tersebut, yaitu logam emas dan perak. Maksudnya adalah logam emas dan perak apabila terpanaskan maka tidak ada unsur karat yang mengelupas dari logam tersebut, ya, dimana karat tersebut biasanya ada di besi, apabila mengelupas karena terlalu panas, maka unsur karat inilah yang membuat rusak air, sehingga air seperti baunya bau karat, seperti itu, ya, sehingga air seperti ini dianggap atau dipandang buruk untuk penggunaan pada kulit. Oleh karena itulah dalam mazhab Syafi'i, jenis air yang seperti ini karena sudah terkontaminasi oleh karat yang terkelupas atau mengelupas lah, ya, karena panasnya matahari yang sangat, ya, sehingga air tersebut jadi tidak baik untuk kesehatan. Wa idza baruda, dan jika baruda dingin air tersebut, zalatil karahatu, maka hilanglah zalatil karahatu, hilanglah kemakruhannya. Wa ikhtara an-Nawawi 'ala mal karahati mutlaqan. Wa ikhtara, dan memilih an-Nawawi, Imam Nawawi, 'ala mal karahati mutlaqan, ketiadaan al-karaha, kemakruhan, mutlaqan, secara mutlak. Maksudnya Imam Nawawi memilih pendapat bahwasanya air musyammas ini tidaklah makruh penggunaannya pada badan untuk wudu atau untuk apapun, ya, baik di daerah yang panas seperti di Arab Saudi dan Afrika atau di daerah seperti Indonesia seperti kita ini, ya. Ini adalah salah satu pendapat dari Imam Nawawi yang menyelisihi pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Ini adalah salah satu pendapat yang Imam Nawawi memilih untuk berpendapat yang berbeda dengan Imam Nawawi. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Wa yukrahu, dan dimakruhkan juga pemakaiannya, aidan juga, syadidus sukhunati, air yang sangat, as-sukhunah, syadid itu sangat, as-sukhunati panas, wal burudati dan dingin. Wal qismu tsalisu tahiri ghairu mutahhirin li ghairihi, dan bagian yang ketiga tahirun, yang suci fi nafsihi, pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak bisa mensucikan, li ghairihi untuk selainnya. Wa wal ma'ul musta'malu, dan dia adalah air yang musta'mal, yang terpakai, fi raf'i, yang terpakai untuk apa? Fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. In lam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi, dan tidak bertambah waznuhu, berapa ukurannya, ba'da infisalihi, setelah terlepasnya dia, amma kana ba'da atibari ma yastasharrabahu al-maksul minal ma'. In lam yataghayyar, jika tidak berubah, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah ukurannya, ba'da infisalihi, setelah terlepasnya ia. Terlepasnya dari apa? Terlepasnya dari yang dibasuh atau yang dicuci, dari daerah yang dicuci, ammakana, dari ukuran air yang semula, maksudnya tidak berubah dan tidak bertambah dari ukurannya semula, dari ammakana, dari apa yang semula. Ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maksulu minal ma', ba'da, setelah i'tibari, diperkirakan, ma, apa, yatasharrabuhu, yang diresap, al-maksulu, oleh wilayah atau benda yang dibasuh, minal ma'i, dari air. Maksudnya, ya, ini bahasa Arab yang cukup sulit, ya, kalau misalnya diartikan satu persatu, tetapi secara utuh, secara keseluruhan, maksudnya ba'da i'tibari, setelah diperkirakannya adanya air yang meresap
pada benda yang dibasuh. Ya, jadi maksudnya ya air musta'mal itu ya apabila setelah mencuci, setelah mengangkat hadas, setelah dipakai untuk wudhu, atau setelah kita menghilangkan najis, kemudian air tersebut tidak berubah dan tidak juga bertambah ukurannya. Ya, setelah dia terpisah dari setelah selesai, maksudnya setelah terpisah ini maksudnya setelah selesai dari mencuci atau membasuh, maka air ini disebut air musta'mal. Tetapi kalau misalnya air ini tadi kan disebut air musta'mal jika setelah penggunaannya itu tidak berkurang, tidak berubah airnya dan tidak bertambah ukurannya. Tetapi apabila berubah ya bentuknya atau bertambah ukurannya setelah membasuh setelah membasuh wilayah atau benda yang najis, maka air tersebut sudah tidak lagi bukan air musta'mal tetapi menjadi air najis. Seperti itu. Ya. Wal mutaghayyiru, dan yang berubah, ai wa min hadzal qismil ma'i wa min hadzal qismi, dan dari bagian ini al-ma'u wal mutaghayyir, air yang al-mutaghayyir berubah, ahadu awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya, bima, dengan ai bisyai'in, atau dengan sesuatu. Bima atau maksudnya bisyai'in, dengan sesuatu yang khalatahu, yang mencampurinya, minat tahirat, di antara benda-benda yang suci. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i 'alaihi, taghayyuran dengan perubahan, yamna'u yang menghalangi, itlaq ismil ma'i kemutlakan nama air, 'alaihi padanya. Fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan, kana taghayyuru aw taqdiriyan. Ghairu tahur fa innahu tahirun, maka sesungguhnya air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, dengan perubahan yang signifikan, maksudnya ya yang signifikan sehingga tidak bisa kita menyebutnya sebagai air saja, tetapi air kopi atau air teh, fa innahu tahirun, maka sesungguhnya air itu tahir, suci, ghairu tahurin, tapi tidak mensucikan, hissiyan kana taghayyuru, secara fisik, baik secara fisik atau taghayyuru perubahannya, atau takdirian atau perkiraan. Kana ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Bagaimana maksudnya perkiraan? Seperti ka'an ikhtalata, seperti tercampurnya, bil ma'i, tercampurnya air itu, bil ma'i, dengan air lain, ma yuwafiquhu, yang sama, fi sifatihi, yang sama pada sifat-sifatnya. Seperti apa? Kama'il wardi, seperti air bunga, al-munqati'i ar-rahi'atu, yang terputus, ar-raihatu, baunya, maksudnya yang sudah hilang baunya. Ya, air bunga ya walaupun sudah tidak wangi lagi, aromanya sudah tidak seperti wangi bunga, tetapi dia adalah air bunga walaupun airnya bening. Ya, air seperti ini apabila dicampur dengan air mutlak, air bening, air sumur misalnya, maka tidak kelihatan dia itu perubahannya. Karena apa? Sama-sama bening, sama-sama tidak berbau. Nah, tapi kita memperkirakan, maksudnya memperkirakan tadi di sini adalah seperti itu. Kita memperkirakan apabila ukuran air tersebut, misalnya air bunga yang tercampur ke air mutlak itu 1 gelas, sedangkan air mutlaknya seember. Air bening seember dicampur sama air bunga yang bening 1 gelas. Nah, kira-kira kita perkirakan apabila air yang segelas itu adalah misalnya air yang berwarna, ya, misalnya air teh atau air kopi. Nah, misalnya kalau misalnya yang segelas itu air kopi, kira-kira air yang seember itu berubah enggak warnanya? Perubahannya signifikan, drastis apa enggak? Kalau misalnya kita perkirakan
dengan segelas itu air yang seember bisa berubah total, maka secara perkiraan kira-kira berarti air seember itu sudah menjadi air musta'mal, air atau air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Sebaliknya apabila tidak, maka air tersebut tetap dalam keadaan kemutlakannya. Itu maksud dari takdirian atau diperkirakan. Wal ma'ul musta'malu, dan air musta'mal, fa in lam yamna itlaq ismil ma'i 'alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahir yasiran aw bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan. Wa'ul musta'malu, dan juga air musta'mal, maksudnya baik yang tercampur itu air contohnya air bunga atau air mawar. Wal ma'ul musta'mal atau air musta'mal yang sudah terpakai, air yang sudah terpakai apabila misalnya kita wudu tuh, kemudian air bekas wudu kita ini menetes ke wadah, tempat, ke ember atau ke bak, maka kita lihat apabila kira-kira air musta'mal yang masuk itu cuma setetes, 2 tetes, 3 tetes, 10 tetes, itu kita perkirakan apabila ini yang menetes ini adalah air yang beda warnanya, misalnya warna merah atau warna hijau atau warna apa, kira-kira wadah yang ketetesan air musta'mal tersebut akan menjadi berubah tidak warnanya. Kalau tidak berubah, berarti air yang dalam ember itu walaupun kemasukan air musta'mal masih menjadi air mutlak. Tapi sebaliknya, apabila misalnya airnya sedikit, airnya cuma 1 gayung misalnya, lalu ketetesan air musta'mal dari bekas basuhan wajah kita, maka kita perkirakan apabila tetesan tersebut adalah sesuatu yang berwarna, misalnya kita bikin perkiraan, kita bikin perumpamaan, lalu air tersebut bisa merubah air segayung tersebut, maka air segayung tersebut menjadi air yang mutaghayyir, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ya, ini adalah salah satu bentuk perkiraan. Karena apa? Karena sifat air yang mencampuri air mutlak tersebut sama sifatnya. Seperti air mawar tadi yang sudah terputus atau sudah hilang aroma wanginya, atau juga air musta'mal, karena air musta'mal ini biasanya tidak mempunyai tidak mempunyai sifat lain seperti seperti sifatnya air mutlak. Fa in lam yamna itlaq ismil ma'i 'alaihi, fa in lam yamna, maka jika tidak menghalangi itlaq ismil ma'i 'alaihi, kemutlakan nama air mutlak, 'alaihi padanya, bi an kana taghayyuruhu bit tahir yasiran, dengan cara taghayyuruhu perubahannya itu bit tahiri dengan air atau dengan sesuatu yang suci, yasiran sedikit, au bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan, atau dengan cara yuwafiq atau dengan air yang yuwafiqul ma'a, yang sama dengan air tersebut, dengan air mutlak tersebut, fi sifatihi, sama dengan apa? Sama pada sifat-sifatnya. Wa qaddara mukhalifan, dan diperkirakan mukhalifan dengan sesuatu yang berselisihan. Walam yughayyirhu fala yaslub tahuriyatahu, walam yughayyirhu, dan tidak merubahnya, fala yaslub, maka tidak merenggut tahuriyatahu, kesucian atau ketahuran dari air tersebut. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air tersebut mutahhirun, mensucikan, li ghairihi, untuk selainnya. Maksudnya, ya, apabila air suci, air mutlak itu tercampur dengan sesuatu yang suci, tetapi setelah tercampur berubah memang, tetapi perubahannya ini tidak menghalangi dari kemutlakan nama air. Misalnya air seember ini kita masukkan kopi
1 sendok. Ya. Dengan kopi 1 sendok ini, air seember, air putih seember ini berubah. Tetapi perubahannya hanya samar-samar, tidak seperti air kopi yang biasa kita kasih di gelas misalnya. Ya, airnya menghitam memang, tapi hitamnya masih hitam samar, lebih cenderung ke air putih, lebih cenderung ke air bening, sehingga kita tidak menyebutnya air kopi. Ya, air seember kita kasih kopi sesendok, maka kita belum pantas menyebutnya air kopi, tetapi kita masih bisa menyebutnya air, bukan air kopi. Maka dengan perubahan seperti ini tidaklah menghalangi dia dari kemutlakan air. Artinya air ini masih tohir mutohir, masih suci dan mensucikan untuk selainnya. Atau yang misalnya seperti tadi, misalnya air seember tadi kemasukan air yang serupa sifatnya seperti air musta'mal yang tadi atau air bunga, tetapi kita perkirakan kalau menetesnya cuma sedikit, sepertinya tidak akan berubah. Seandainya air bunga ini atau air musta'mal ini adalah air yang berbeda sifatnya, seperti misalnya warnanya. Ini kalau misalnya air musta'mal ini warnanya berbeda, insya Allah air yang ada di dalam ember ini tetap tidak akan berubah. Maka setelah kita memperkirakan seperti itu, kita yakin bahwasanya air ini masih adalah air mutlak, tidak terenggut kesuciannya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari kajian yang saat ini, yang kali ini, dan Allah menganugerahkan kepada kita karunia ikhlas dalam berkata dan dalam beramal. Wa hadza wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.